Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa hidayatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Inayah Bapak Sa'un Kusnadi, yang kami hormati Al-Mukarramun, para asatid, para ustazad, para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Inayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Insyaallah semua yang hadir pada hari ini dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur kepada Yang Maha Ghafur Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala karunia yang luar biasa kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Tiga inilah yang ada di dalam diri kita sehingga kita alhamdulillah bisa melangkahkan ke tempat yang mulia ini, ke masjid tercinta kita, yaitu Masjid Al-Inayah, tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Uzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udada bin Muqayyim bin Nahur bin Tairah bin Ya'ruba bin Yasuba bin Nabad bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahur bin Syaruh bin Ra'ub bin Falik bin Aibar bin Syalik bin Arfasad bin Sam bin Nuh alaihissalam, Nuh bin Lamah bin Matusalah bin Akhnuh wa huwa Idris alaihissalam, Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Yanis bin Syed bin Adam alaihissalam. Bapak-bapak yang ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lanjut bahwa tema kita pada malam hari ini adalah perumpamaan hewan, perumpamaan larangan dalam bentuk hewan di dalam sholat. Karena kita sama-sama tahu, kemarin kita sudah bahas bahwa sholat itu salah satu solusi yang Allah berikan agar kita melewati segala bentuk kondisi apapun. Setiap kondisi apapun kita lewati, mau susah mau senang, itu solusi obat resep mujarab yang diberikan oleh Allah harus adalah dengan mendirikan sholat. Kemarin juga sudah kita bahas mendirikan sholat dengan, yaitu aqimus sholat dengan if'alus sholat, itu tidaklah sama, berbeda maknanya. Mengerjakan ya kita asal ngerjain, asal dapat pahala dari bacanya, gugur daripada kewajibannya. Tapi kalau mendirikan, kita betul-betul sebagaimana bangunan, kita memperhatikan betul-betul strukturnya ya, seperti kemarin gerakannya, bacaannya, hatinya, itu niatnya, kemudian pikiran atau penghayatannya, itu harus tersinkronisasi satu sama lain. Barulah kita akan dapat keutamaan-keutamaan yang sudah kita bahas kemarin. Nah, ketika kita bingung atau tidak mengetahui harus mulai dari mana kita untuk memperbaiki hidup kita, maka kita harus mulailah terlebih dahulu dari memperbaiki sholat kita. Baru memperbaiki diri kita, insya Allah Allah akan memperbaiki hidup kita. Salah satunya ada di dalam sholat itu yang dilarang dan bahkan diperumpamakan seperti hewan kalau kita sampai melakukannya, yaitu yang pertama seperti
keledai. Itu dijadikan orang tersebut seperti keledai oleh Allah kalau orang itu berjamaah sebagai makmum, kemudian dia selalu mendahului imam di dalam gerakannya. Nah, ini tadi gerakan termasuk salah satu. Kita kalau mendahului imam itu disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, "Ama yakhsha ahadukum, hendaklah kalian takut, aw la yakhsha ahadukum, atau kalian tidak takut. Idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, ketika dia mengangkat kepalanya sebelum imam atau mendahului imam." Yang dimaksudnya mendahului imam, sebelum imam. Jadi imam belum ngangkat kepalanya atau belum bergerak, dia sudah bergerak duluan. Atau misalnya imam dari rukuk dia belum berdiri, dia sudah berdiri duluan. Imam belum sujud, dia sudah sujud duluan. Atau gerakannya mendahului imam, maka ama yakhsha idza rafa, maka an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin, Allah jadikan kepalanya itu seperti kepala keledai. Au yaj'alallahu surata himarin, atau Allah jadikan bentuknya itu seperti bentuk keledai, himar. Himar atau keledai itu, ini sudah sangat buruk sekali perumpamaannya. Keledai ini kan kita sama-sama tahu bahwa ini adalah gambaran pokok perumpamaan tentang kebodohan. Ya, keledai ya kita sama-sama. Oh, hewan yang bahasanya bahasa peribahasa itu yang keras kepala, tolol, dungu. Mohon maaf, ini terus bodoh. Nah, itu gambaran di keledai. Jadi ketika kita selalu mendahului imam, kalau kita jamaah selalu mendahului imam, itu Allah akan jadikan orang itu keras kepala, bodoh, dungu lah bahasa, seperti halnya keledai. Itu. Nah, makanya yang bagus bagaimana? Dicontohkan, diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu, dari yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Barra, bahwasanya ketika dari Rasulullah SAW, idza qala sami Allahu liman hamidah, ketika Nabi mengucap sami Allahu liman hamidah, sudah iktidal, lam yahni ahadun minna dhuhrahu, kami nggak ada yang membungkukkan badan kami, punggung kami, maksudnya dari iktidal menuju sujud, dia tidak ada dari kami yang membungkukkan badan kami, hatta yaqa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan, hingga Nabi betul-betul dalam keadaan sujud. Summa naqa'u sujudan ba'dahu, kemudian baru kami sujud. Artinya imam dulu gerak, baru makmum mengikuti. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari itu, innama ju'ilal imam liyutima bih fala tukhlifa alaihi, imam itu dijadikan untuk diikuti, maka jangan berselisih dengannya. Ini banyak sekali kita lihat masih jamaah itu, yang berjamaah itu mendahului imam. Nah, ini bahayanya. Ternyata ada ancamannya dari Allah. Allah jadikan, kalau kita suka mendahului imam, Allah akan jadikan kepala kita seperti kepalanya keledai. Bukan bentuknya langsung kayak keledai, bukan. Tapi ini perumpamaan sifatnya keras kepala, ya, dungu, goblok dan lain-lainnya. Bahasanya seperti itu. Nah, ini pernah kisah, kalau kita kenal Abu Nawas ya, kisah-kisah dulu para kiai, para ulama itu sering nyeritain kita itu tentang Abu Nawas.
ketika Abu Nawas itu tiba-tiba pernah suatu ketika Abu Nawas ini dikasih keledai oleh seorang menteri. Kemudian dia sangat senang, tapi was-was. Biasanya ini menteri kalau ngasih ada udang di balik batu lah. Kemudian betul lah menteri itu berkata, coba Abu Nawas, ajarilah tuh keledai ini untuk baca. Saya kasih waktu kamu 2 minggu. Bagaimana supaya keledai ini bisa baca? Nah, kita kenalkan Abu Nawas ya, terkenal sekali nih kisah dari kecil ya. Abu Nawas itu yang ngarang ini, syair yang terkenal tuh, I'tiraf. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Nah, ini syair sangat bagus sekali nih, bahwa aku tidak pantas masuk surga, tapi aku tidak kuat akan api neraka. Maka berikanlah aku kekuatan untuk taubat dan ampunilah dosa-dosaku. Sungguh Engkau adalah Maha Pengampun yang mengampuni dosa-dosa besar. Nah, itu coba kita bareng-bareng, Pak. Ini syair yang sangat bagus sekali. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Sebelum kita hayati kesalahan-kesalahan kita sekali lagi, ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Ini salah satu bacaan istighfar kita. Bisa istighfar itu bisa melalui macam-macam. Nah, salah satunya yang diajarkan. Ini sangat bagus sekali bahwa Allah itu Maha mengampuni dosa-dosa besar kita. Asalkan tadi taubat, dan kita meminta diberikan kekuatan supaya bisa taubat. Itu. Nah, ketika kembali ke kisah tadi, ketika 2 minggu kemudian, setelah itu ketemulah itu berhadapan dengan Raja Harun ar-Rasyid. Kemudian ditanya, menteri itu berkata, wahai raja, karena dia iri dengan Abu Nawas yang selalu dapat perhatian dari raja. Saya nih, lihat nanti, saya lebih cerdas daripada Abu Nawas. Betul lah, tuh Abu Nawas sudah khawatir, pasti ada macam-macamnya.
Kemudian di situ menteri itu ngasih perjanjian, kalau yang berhasil, yang menang itu akan dikasih 1 kantong dinar, yang kalah akan dimasukkan penjara 3 bulan. Nah, setelah itu Abu Nawas datang bawa keledai itu. Kemudian disediakanlah buku. Datang tuh keledainya, suruh baca. Dibukalah tuh. Pertama datang lihat dulu bukunya, kemudian keledai itu membuka dengan lidahnya. Per halaman terus dibuka-buka sampai selesai. Orang itu bilang, loh, keledai itu selesai. Dia bilang, Abu Nawas bilang, udah selesai, keledai saya sudah selesai baca. Loh, kok bisa? Bagaimana kamu mengajari keledai kamu bisa baca? Saya kasih setiap lembaran itu supaya mau buka dengan lidahnya itu, kasih ada biji gandum buat makanan dia, kesukaannya. Jadi dia setiap mau meraih biji gandum, dibuka lembarannya, terus dilatih seperti itu. Akhirnya ketemu buku yang sama, itu selalu dijilatin pakai lidahnya supaya lembarannya terbuka. Tapi kan dia nggak paham apa yang dia baca. Ya begitulah keledai. Dia bolak-balik buku baca, memang nggak paham, itulah keledai katanya. Sama seperti kita kalau cuma bolak-balik buku aja, nggak ngerti, nggak tahu isinya, hanya dibalik-balik saja, itu kan ada perumpamaan peribahasanya katanya. Setolol keledai katanya. Nah ini disitulah baru, akhirnya Abu Nawas itu menang. Jadi tanpa keledai baca, dia hanya bolak-balik saja, itulah keledai. Ya itu kan ada peribahasanya, setolol keledai, hanya bolak-balik buku saja. Itu dia bacanya seperti itu, karena dia nggak paham. Nah akhirnya inilah maksudnya. Berarti perumpamaan keledai itu adalah menjadi bodoh. Maka kita diajarkan doa ketika Nabi itu mendoakan Sayyidina Ibnu Abbas. Ibu hafal itu doanya, supaya kita lebih paham lagi dengan agama. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-ta'wil. Itu yang didoakan Sayyidina Ibnu Abbas itu, Abdullah bin Abbas itu didoakan Nabi 2 kali, itu dari situ dengan doa seperti itu. Ya Allahumma faqihnu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Tapi kita rubah dhamirnya menjadi dhamir ana. Jadi Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fiddin, ya Allah berikanlah kepahaman kepadaku dalam agama, wa alimni at-ta'wil, dan berikanlah ajarilah aku dalam mentakwil. Nah ini kita harus sering-sering doa itu supaya hilang dari kebodohan tadi. Nah itu salah satunya. Ketika kita selalu mendahului keledai itu salah satu dari ciri jenis kuda yang mendahului sholat dalam gerakan. Nah, itu kita dijadikan seperti keledai. Nah, ini keledai juga dicontohkan tidak hanya dalam sholat. Contohnya di dalam ayat Al-Quran juga ada keledai itu di surat 62 surat Al-Jumu'ah ayat 5. Coba Pak kita buka. Surat 62 surat 62 surat Jumu'ah ayatnya 5. Masalul ladzina yunfikuna masalul ladzina hummilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Coba Bahaki ayat 6 surat 62 soal Jumu'ah ayat 5 Pak Bahaki itu ya. Perumpamaan orang-orang yang memberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi
dia tahu membawa kitab tapi tidak diamalkan, itu sama saja seperti keledai. Itu salah satu cirinya. Jadi di dalam kita mengerjakan sudah tahu nih Pak, sudah tahu tadi bahwa kita tidak boleh mendahului imam, maka kita tidak boleh mendahului imam. Ketika nanti kita perbaiki ada kesalahan di dalam suatu saya suka selalu mendahului imam. Nah sekarang kita rubah, perbaiki, maka insya Allah Allah akan memperbaiki kita, hidup kita. Dan yang dulu, yang tadinya salah, Allah akan tetap berikan pahala dan dibenarkan. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat 25, surat Al-Furqan ayatnya 70. Illa man taba wa amina wa amila shalihan yubaddillahu sayyiatihi hasanat. Silakan. Surat 25 surah Furqan ayatnya 70. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, syaratnya tobat tadi. Kita setelah tahu ternyata saya salah nih selama ini, kita perbaiki, maka Allah ganti yang dulu salah tetap diganti dengan kebaikan. Karena kita mau belajar dan kita mau memperbaikinya. Jadi ada yang salah selama kita masih mau belajar terus kita memperbaiki diri, maka yang dulu salah dalam sholat kita tetap diterima oleh Allah SWT. Kecuali setelah kita tahu kita nggak mau tahu, nah, itu baru tidak diterima oleh Allah SWT. Nah, ini salah satunya. Itu perumpamaan yang pertama di dalam sholat, yaitu seperti keledai. Yang kedua yaitu seperti yang dilarang, ada seperti unta. Kita ada dua. Ketika kita dari iktidal menuju sujud, itu Pak, itu ada dua cara. Cara pertama, idza sajada, sama-sama hadisnya sama dari hadis riwayat Abu Dawud. Ya, beda di nomornya saja. Yang nomor 838 yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu adalah idza sajada ahadukum, jika kalian sujud fal yadha rukbatayhi qabla yadayhi, maka letakkanlah lutut kamu dulu sebelum tangan sujud. Ketika kita jadi mendekat dulu, jadi Allah dari sami Allah, baru tangan baru Kalau itu yang dipakai Imam Hambali dan Imam Maliki. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Hanafi memakai yang lutut dulu baru tangan. Dua-duanya benar, tergantung kita pakai yang mana. Ya, yang salah itu kalau kepala dulu. Nah itu, nah itu baru nggak boleh itu. Nambah botak nanti. Nah itu. Jadi antara itu. Kalau kita tadi, kalau bangunnya juga sama. Kalau bangunnya itu, nah begini dulu, itu namanya seperti unta. Jadi unta itu kalau kita mendahulukan tangan dulu sebelum lutut, itu nggak boleh seperti unta. Lutut dulu, lutut juga nggak boleh seperti unta yang lutut yang nggak boleh langsung bruk, main jatuhin aja, pelan-pelan saja. Allah, nah, itu dibawa sholat itu dibawa rileks. Ini saja. Nah, untuk detailnya itu nanti bisa besok di praktek sholat itu mubarakah, di al-mubarakah sudah sampai apa kemarin ya Ustaz? Sampai apa? Doa iftitah. Baru sampai doa iftitah itu, ya. Baru sampai doa iftitah itu kita bagaimana meletakkan tangan. Kemarin sudah kita bahas, ada 3 cara kemarin.
ya, di atas telapak tangan, di atas rosih namanya, rosih yaitu di atas pergelangan, kedua belangan, sama di sa'id di lengan. Kalau yang di sini nggak boleh. Posisinya gimana? Imam Hanafi misalnya, ini tahta surah, di bawah pusar. Imam Syafi'i fauqa surah tahta sadrihi, di atas pusar, di bawah dada. Imam Syafi'i. Imam Hambali itu dua versi, di bawah pusar, sama-sama seperti versi kedua, sama seperti Imam Syafi'i, fauqa surah tahta sadrihi. Imam Malik irsal, dia nggak pakai nggak sedekap, lurus. Allahu Akbar, jadi lurus. Kemudian, nah kalau yang di atas dada siapa? Allahu Akbar. Itu ada, sering kita lihat. Itu bukan pendapat empat mazhab, itu pendapat ulama-ulama mutakhirin seperti Syekh Albani. Itu kalau empat mazhab tadi hanya di atas pusar, di bawah sampai bawah dada Imam Syafi'i. Kita rata Imam Syafi'i. Hanya untuk sebagai pengetahuan. Perbedaan empat mazhab ini kita karena mayoritas Syafi'i, tapi untuk sebagai pengetahuan sehingga tidak menjudge orang lain. Kalau ada tadi tangan dulu, hadisnya sama, hadis dari Abu Dawud. Oh, itu mazhab Hambali, Maliki itu biasanya tangan dulu. Syafi'i, Hanafi itu lutut dulu. Udah dua. Yang penting jangan kepala dulu dah. Ya, itu. Ya. Mungkin sakit lututnya atau tangannya yang mengharuskan dia seperti unta tadi. Kecuali uzur pakai apa saja boleh, kalau namanya daruroh, sakit, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, duduk saya nggak masalah. Tapi selama benar-benar nggak mampu, kalau pura-pura nggak mampu itu yang salah. Karena bunyinya kan gitu di hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya 1117 tuh, bahwa sholli qa'iman, salat itu harus berdiri. Fa illam tastati, pakai lam, artinya kalau benar-benar nggak mampu berdiri, berarti benar-benar nggak sanggup. Kalau masih sanggup usahakan berdiri. Kalau nggak sanggup, benar nggak sanggup, fa qa'idan, maka duduklah. Fa illam tastati, kalau kamu nggak benar-benar nggak sanggup untuk duduk, fa'ala jambin, maka berbaringlah. Itu. Jadi sebenarnya agama itu mudah kalau kita ngerti. Semakin paham semakin ya. Nah, ini salah satunya. Besok kita masuk ke berikutnya, itu di Mushola Mubarakah. Ada pertanyaan sampai sini?